Baik, 96,7 Radio Global FM, Lomba Kawan Global. Masih kita di Bincang Global untuk edisi hari ini 26 Juni 2020. Masih bersama Kanwil DJP Nusra. Dan bahasan kita, Kawan Global untuk kali ini, insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Tadi sudah dijelaskan ya. Terakhir mengenai pertanggungjawabannya. Nah, sekarang nih Mbak Hansa nih, kalau misalkan realisasi pajak fasilitas PMK 44 tahun 2020 ini disampaikan secara online atau gimana nih? Atau masih bisa tatap muka kah? Atau semuanya harus daring kah? Silakan Mbak Hansa. Nah, untuk laporan realisasi ini, jadi kan sebelumnya pengajuan permohonannya dilakukan secara online. Berarti laporannya juga dilakukan secara online. Dengan cara yang pertama masuk ke www.pajak.go.id. Nah, nanti muncul tuh tombol login di pojok kanan atas. Masukkan saja NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah berhasil masuk, nanti pilih tab layanan dan klik icon e-reporting insentif COVID-19. Nanti muncul tombol tambah, kemudian pilih deh realisasinya dan ikuti petunjuk yang disediakan. Misal untuk pelaporan masa Juni, pilih masa pajak Juni, kemudian unduh file yang tersedia pada bagian petunjuk di sebelah kiri laman. Jadi nanti di sebelah kiri itu ada petunjuk-petunjuknya, ada file yang harus di-download, ada tata cara penamaan filenya juga. Jadi nanti setelah diunduh filenya, kemudian isikan sesuai dengan transaksi selama satu masa. Disimpan dengan format penamaan file yang sudah diatur di sana. Perhatikan juga ukurannya. Kemudian untuk kode pelaporan realisasi PPh final DTP, itu kodenya adalah 1. Nah, untuk kode pembetulan kalau normal berarti 00. Kalau ada pembetulan yang pertama diisi 01 dan seterusnya. Diunggah filenya, nanti setelah berhasil akan muncul notifikasi dan buktinya langsung, Mbak. Nah, nanti buktinya itu bisa disimpan juga, bisa di print di menu unduh BPS begitu. Wah, ternyata gampang ya, tinggal mengikuti aja petunjuknya di sana gitu ya. Semuanya sudah ada gitu ya, Mbak Hansa ya. Nah, Bu Devi tadi kan sudah dijelaskan ya, ini disampaikan secara online. Nah, kalau kemudian ada pembebasan PPh pasal 22, ini siapa nih yang berhak, Bu Devi? Iya, Mbak Tika dan kawan global. Kalau untuk pembebasan PPh 22 impor, yang berhak adalah wajib pajak dengan clue tertentu. Yang semula di PMK 23 itu hanya 102 clue, kemudian di PMK 44 ini menjadi 431 clue, yaitu perusahaan WP perusahaan KITE atau WP kawasan berikat dengan daftar sebagaimana ada dalam lampiran PMK 44. Baik, ini gimana prosedurnya nih Pak Zudi? Prosedurnya ini Mbak relatif gampang Mbak. Jadi wajib pajak menyampaikan surat permohonan SKB, surat keterangan bebas Mbak ya, untuk memanfaatkan insentif melalui www.pajak.go.id. Nah, nantinya Mbak, wajib pajak yang memenuhi kriteria diberikan SKB, surat keterangan bebas. Tetapi yang tidak memenuhi kriteria nanti akan diberikan surat penolakan oleh KPP Mbak. Jadi diterima apa ada tetap respon. Diterima gitu tetap ya? Diterima, cuma nanti misalnya tidak memenuhi syarat, nanti ada penolakan dari KPP. Responnya berbeda nantinya ya, yang memenuhi syarat dengan yang tidak memenuhi syarat. Kalau yang memenuhi syarat langsung dikasih SKB-nya itu. Nah, kita ada yang jawab ini di WhatsApp Pak Zudi, Bu Devi dan Mbak Hansa. Kita coba bacakan ya. Di telepon juga ada nih, kita coba sapa di telepon, mungkin ingin menjawab pertanyaan kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini pasti mau jawab kuis ini ya. Iya Mbak, minta tolong Mbak dibacakan ulang pertanyaannya. Pertanyaannya, insentif pajak apa saja yang diberikan oleh pemerintah untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19? Tadi sudah dikasih bocoran ada 5. Nah, ini kira-kira siapakah ya, apakah 5 jenis tadi, jenis insentif pajak tadi? Silahkan dijawab dengan Mbak siapa dulu nih Mbak?
Dengan Rita. Mbak Rita di mana Mbak Rita? BTNC itu. Baik, silahkan Mbak Rita. Harus 5 ya Mbak? Iya, harus 5. PPH UMKM yang ditanggung pemerintah. Terus PPH 21 yang ditanggung pemerintah. Pengurangan angsuran PPH pasal 25 sebesar 30%. Sama tadi dibilang pembebasan PPH pasal 22. Iya. Kayaknya pengembalian PPN ya Pak. Pengembalian PPN. Oke, itu aja. Kalau nggak salah sih. Iya, itu aja. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, kalau sudah ingat bisa diulang lagi ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Rita tadi ya di Cakra. Terus di WhatsApp juga sudah ada yang menjawab pertanyaannya. Ini coba kita bacakan. Ini dari Sri di Cakra. Insentifnya yang pertama, pajak penghasilan atau PPH pasal 21, yang kedua PPH pasal 22 impor, yang ketiga angsuran PPH pasal 25, yang keempat restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang kelima adalah insentif pajak UMKM. Semoga benar jawabannya katanya ya. Terima kasih untuk Sri di Cakra. Sudah ada 2 pertanyaan. Ini masih mau ditambah lagi 2 jawaban, mau ditambah lagi Mbak Hansa? Stop, cukup. Oke, sudah ada Mbak Sri dan ada Mbak Rita tadi ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab pertanyaan kuisnya. Nah, tadi sudah disampaikan prosedurnya cukup mudah ya. Kita kembali lagi ke bincang global kita, kawan global. Masih membahas mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Prosedurnya sudah. Yang berhak untuk mendapatkan pembebasan PPH pasal 22 juga sudah. Jangka waktunya nih Mbak Hansa ini, kapan nih Mbak Hansa? Nah, untuk jangka waktunya itu dari sejak tanggal berlakunya SKB tersebut sampai dengan 30 September 2020. Pertanggungjawabannya sendiri seperti apa Bu Devi? Ya, pertanggungjawabannya seperti yang tadi terdahulu. Laporan realisasi PPH 22 impor dilaporkan per triwulan melalui saluran tertentu pada laman pajak UID. Nah, laporannya paling lambat disampaikan kapan nih Pak Zudi? Jadi laporannya kan triwulanan Mbak Kansa ya. Untuk masa pajak April sampai dengan Juni itu pelaporan paling lambat loh Mbak ya, itu 20 Juli 2020. Nah, terus untuk masa pajak Juli sampai dengan September 2020 pelaporannya paling lambat tanggal 20 Oktober 20. Oke, 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai Juni 2020. 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Baik, 9,7 Radio Global FM Lombok, jangan kemana-mana ya. Tetap di Bincang Global kita bersama Kanwil DJP Nusra. Baik.